Ya, welcome back di Tiang Jauh edisi World Cup nomor 2 ya. Dan World Cup ini kali ini penuh kejutan. Tetapi at the same time, kenapa gue nggak ngerasa ini seseru World Cup sebelumnya nggak sih? Pertandingannya di grup juga biasanya kalau pertandingan di grup itu kan exciting ya. Bermain menyerang, mereka nggak begitu takut kalah kan. Terutama match day 1 sama 2. Memang sih tadi malam ada si Serbia sama si Korea itu yang seru pertandingannya. Tapi di luar itu sebagian besar ngebosenin sih. 50% dari pertandingan yang main sekarang itu halftime-nya 0-0. Dan gue tahu skor 0-0 tuh juga bisa seru. Tapi at this case itu nggak banyak yang seru. Timnya kayak pada terlalu hati-hati gitu loh. Padahal kan biasanya match day 3 baru hati-hati. Ya positifnya memang waktu masuk ke match day 3 belum begitu banyak yang lolos sih timnya. Jadi masih main ngotot. Tapi kalau soal kejutan, banyak. Terlihat dari statistik expected goals atau XG. Gue demen nih XG. XG ini tuh salah satu statistik yang gue paling sering pakai sih. Gue suka gitu lah intinya. Gue jelasin bentar ya biar lo paham. Jadi expected goals atau XG itu adalah statistik buat analisis. Jadi itu menganalisa sebuah tendangan ke gawang. Dan nanti dikasih angka nih tendangannya ini tuh dari angka 0,00 sampai 1,00. 1,00 itu artinya 100% pasti gol. Nah, basically ini melihat sebuah tendangan itu tuh punya berapa persen peluang untuk menjadi gol dengan melihat data dari semua tendangan yang pernah ditendang di semua pertandingan sepak bola yang mulai diukur XG-nya. Nah, dengan melihat data nih. Jadi ini memperhatikan posisi penendang dari mana, nendangnya ke arah mana, posisi kiper ada di mana. Pokoknya kalau gue jelasin nanti ini kepanjangan, pokoknya intinya gitu. Contohnya nih, kalau dapat penalti, nah nggak peduli siapapun yang menendang, tapi sebuah tendangan penalti itu punya nilai XG 0,79 atau 79% ini bakalan gol. Nah kalau depan gawang kosong, jarak 1 cm, nggak ada siapa-siapa di situ, maka itu XG-nya biasanya 0,99 atau 99% gol. Nah pemain yang kelas dunia gitu kayak Erling Haaland atau Harry Kane, pemain yang terkenal jago finishing. Nah itu biasanya XG-nya dia sama golnya dia itu lebih banyak golnya jauh. Contoh si Haaland XG-nya itu sekarang kan dia 18 gol di Liga Inggris atau berapa gue lupa. Nah XG-nya itu dia mungkin baru di 11 atau di 12, tapi kenyataannya dia ngegolin lebih banyak. Nah sementara buat pemain yang jelek, yang biasa aja, maka biasanya expected goal sama golnya dia itu cenderung seimbang kalau yang biasa aja. Nah kalau yang jelek, bisa aja expected goalsnya dia sebenarnya udah 10, tapi dia baru ngegolin 4. Nah again, statistik itu kan nggak berdiri sendiri ya. Jadi ini bisa aja karena kipernya lagi jago banget waktu itu, atau dia memang finishingnya jelek, jadi memang macam-macam. Nah, XG ini mulai dipakai beberapa tahun terakhir, nggak cuma sama komentator, nggak cuma sama analis, tapi juga sama tim-tim sepak bola, karena ini dipandang sebagai salah satu cara yang cukup representatif untuk melihat apakah sebuah tim ini bisa bikin peluang apa enggak, bisa create chances apa enggak. Dan biasanya sih cukup akurat buat menilai sebuah pertandingan itu tim mana yang lebih layak menang atau kan bahkan seri. Jadi semua tendangan yang mereka lakukan di pertandingan itu tuh dijumlah XG-nya. Nah, World Cup ini ada banyak nih tim-tim yang secara total XG itu sebenarnya lebih layak menang tapi ternyata kalah. Bisa karena finishingnya jelek, bisa karena kipernya jago banget kayak tadi malam kipernya Ghana kan jago banget tuh lawan Korea ya kan. Jadi banyak lah pokoknya yang kayak gitu. Nah, contoh nih ya, gue kasih beberapa pertandingan yang lumayan banyak yang XG-nya itu menang tapi aslinya kalah. Portugal Uruguay. Portugal menang 2-0 kan, tapi XG-nya mereka itu adalah Portugal 1,36, Uruguay 1,46. Terus ada South Korea sama Ghana nih tadi malam. South Korea 2,36 tapi golnya 2, Ghana 1,61 tapi golnya 3. Dan ada Belgium Morocco. Belgium 0,99, Morocco 0,56 tapi Morocco menang 2-0. Nah, Japan Costa Rica, Japan expected goals-nya 1,05, jadi harusnya mereka minimal ngegolin 1 di situ. Dan Costa Rica expected goals-nya itu cuma 0,12 atau 12% aja bisa ngegolin 1. Jadi banyak nih, gue nih taruh di sini aja daripada gue sebutin satu-satu. Belanda nih satu sama Ekuador, padahal Belanda itu dia cuman total expected goals-nya tendangannya dia itu cuma 0,07. Jadi cuma 7% aja tapi ternyata gol. Jadi memang seru sih. Gue pakai ini buat main FPL kan soalnya. Dan
lumayan seru. Nah, Jerman-Jepang 2-1 menang Jepang, padahal expected goalnya Jepang itu cuma 1,33 dan si Jerman 3,53. Nah ini kan bisa macam-macam nih. Harusnya ngegolin 3,5 minimal atau jadi bisa 4, bisa 3. Tapi kenapa golnya cuma 1? Itu apakah mainnya jelek, finishingnya, atau kipernya lagi jago? Nah makanya memang statistik ini mesti di-combine sama pandangan mata, di-combine juga dengan pemainnya ini dia jago apa enggak, gitulah. Tadi ini ada 9 pertandingan barusan ya gue cantumin di layar. Nah, gak capek gue. Intinya udah paham kan? Nah, intinya selain 9 pertandingan itu sih XG-nya lumayan bener. Jadi yang menang ya XG-nya lebih tinggi, yang seri ya seri. Tapi ya kurang lebih sepertiga dari pertandingan tuh ada kejutan, di mana tim yang bikin banyak peluang itu malah yang kalah. Nah, terus apa lagi ya? Oh iya, tadi gue udah bilang karena banyak kejutan ini dan tim-tim mainnya hati-hati, maka yang lolos grup ini baru 3 tim, yaitu Prancis, Brasil, dan Portugal. Dan kalau gue lihat sementara sih memang sejauh ini ya 3 tim ini adalah tim favorit juara sih. Karena gue bilang cukup berimbang materinya, Brasil sama Prancis sedikit di atas Portugal, dan Brasil sama Prancis gue bilang beda tipis tapi Brasil sedikit di atas. Soalnya gue lihat defense-nya Brasil ini lebih solid. Biasanya kalau pengen menang turnamen itu defense-nya mesti solid. Nah yang Prancis ini kok rada belum teruji gitu. Anyway, match day 3 bakal seru karena yang lolos baru 3, jadi ada 13 tiket untuk ke babak 16 besar yang masih diperebutkan. Jadi nanti kita bahas lagi kalau udah selesai match day 3 ya. Kemungkinan off the record minggu ini gue ganti tiang jauh juga aja sampai sepak bola selesai, karena ada banyak yang mesti diomongin nih di Piala Dunia ini. Sayang aja kalau kita cuma seminggu sekali ya. Anyway, sekarang gue mau pivot dulu ke IPL atau Premier League, yaitu satu, Ronaldo dan MU akhirnya mengumumkan mereka akan berpisah. Mutual contract termination udah terminate sih. Jadi sekarang Ronaldo udah bukan pemain MU, dan MU juga mengumumkan kalau mereka juga akan mulai membuka tawaran buat siapa-siapa yang mau beli Man United ini. Jadi ini menyusul Liverpool ya. 2 tim yang sama-sama dibeli bareng sama owner Amerika, terus sekarang sama-sama mau dijual juga. Gue yakin banyak yang berpendapat, wah ini berarti MU dijual gara-gara interview Ronaldo nih. Tapi sebenarnya enggak ya. Sebenarnya Glazers ini udah cukup lama pengen menjual MU, terutama sejak kegagalan European Super League tahun lalu ya. Karena kan mereka butuh duit terus nih buat bayar utang kan si Glazers. Dan akhirnya setelah Chelsea dijual dan itu laku dengan harga yang cukup tinggi, 4 miliar atau berapa itu, maka Glazers ini menjadi semakin yakin kalau wah ini saat yang tepat untuk cash out biar bisa dapat duit banyak. Karena Chelsea aja bisa laku segitu, sementara MU ini kan sebuah brand yang lebih mahal gitu dibandingkan Chelsea. Disebut-sebutin terus sama MU kan tiap kali mereka laporan keuangan segala macam, selalu bilang kita punya fans di dunia lebih dari 1 miliar, pokoknya disebutin terus. Terakhir kayaknya 1,3 miliar deh. Nah intinya si Glazers ini pengen ngejual, pengen cash out, dan rumornya katanya mereka minta 5 miliar. Dan soal pembeli, ada banyak sih nama-nama yang gue dengar ya. Gue sebutin beberapa aja yang menurut gue bener. Nah, pertama ada Sir Jim Ratcliffe, ini ownernya Ineos. Dia juga waktu itu nawar Chelsea. Nah Sir Jim Ratcliffe ini orang Inggris. Dia juga pendukung MU dari kecil. Jadi fansnya MU di Inggris tuh ada lumayan banyak yang excited kalau sampai Jim Ratcliffe ini yang beli. Terus ada Dubai ya, Khalifat Dubai atau Emirat Dubai, pokoknya Dubai itu mau beli juga. Nah kalau MU sampai dibeli Dubai, maka ini di Liga Inggris ada 3 tim yang dimiliki oleh raja minyak ya. Karena City ada Etihad, kemudian si Newcastle punya Arab Saudi, dan MU ini punya Dubai ini. Nah tapi dari semua itu, semua tawaran yang masuk, ada Apple nih. Apple sama Zara juga, ownernya Zara brand toko pakaian itu loh. Nah tapi dari semua itu sebenarnya yang paling kaya adalah Apple. Karena kalau sampai Apple ini beli MU, dari yang gue dengar dari teman-teman gue yang lebih paham bisnis dari gue, itu mereka bilang fix MU ini akan menjadi klub terkaya di dunia. Tapi ya nanti kita lihat aja ya kalau ada kabar lebih lanjut. Oh ya terakhir sebelum gue pamitan, si MU ini mengumumkan akan menjual sekarang tuh juga karena terdorong oleh Liverpool yang mengumumkan mereka akan menjual. Jadi si MU ini pengen, wah jangan sampai nih pembeli yang kaya-kaya ini beli Liverpool dulu. Jadi mereka ngumumin juga sekarang. Jadi nanti kita tunggu aja mana yang lebih cepat lakunya yang lebih mahal siapa. And ya udah, nikmati World Cup dulu aja. Kita ketemu lagi nanti hari Kamis. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe di YouTube Popo on the Radio kalau belum.
untuk dengerin Tiang Jauh, nonton Tiang Jauh dan Popo on the Radio juga di situ. And I guess that's it ya. Ingat jaga kesehatan, jangan kebanyakan begadang. Walaupun nonton bola, usahakan tetap cukup tidur. Okay? Thank you for watching and I'll see you when I see ya.